Hari ini, sekelompok orang menyuarakan arah kekuasaan. Mereka bicara tentang keadaan negara, kebijakan, demokrasi, hingga kepentingan rakyat. Mereka adalah Forum Intelektual Antardisiplin atau FIAD. Ini adalah kritik dari masyarakat untuk penguasa saat ini, Presiden Prabowo. Pertama, untuk agenda mendesak setahun ini, yaitu menghentikan perusakan demokrasi dan politik. 46 tahun lalu, hal serupa muncul di bawah pemerintahan Orde Baru. Mereka menyampaikannya secara tertulis. Mereka menulis, mengkritik Soeharto agar tak menyamakan dirinya dengan Pancasila. Jika pemerintah dahulu dan sekarang mendapat kritik, maka timbul pertanyaan, mengapa kritik muncul pada zaman dan penguasa yang berbeda? Ini karena satu hal, bahwa kekuasaan selalu membutuhkan batas. Dan dalam demokrasi, salah satu cara masyarakat menjaga batas itu adalah dengan kritik. Cerita ini dimulai dari pergolakan politik di tahun 1960-an yang mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah hingga harga pangan naik. Lalu muncullah Soeharto sebagai penguasa baru. Di bawah pemerintahannya, Soeharto menekankan 3 pilar pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan. Namun dalam menjalankan pemerintahannya, Soeharto tak lepas dari kritik. Dalam pidatonya pada Forum ABRI di bulan Maret dan April, Soeharto menilai dirinya sebagai Pancasila. Sehingga, setiap kritik yang ditujukan kepada Presiden Soeharto diartikan sebagai sikap yang anti-Pancasila. Disinilah masalahnya. Apakah mengkritik Soeharto berarti mengkritik Pancasila? Apakah bisa dibenarkan jika Soeharto menyamakan dirinya dengan landasan negara? Lalu, di mana batas kekuasaan bagi pemegang jabatan tertinggi di pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mempertemukan 50 tokoh dari berbagai latar belakang. Ada purnawirawan, politisi, akademisi, hingga pejuang revolusi. Seperti Chris Sinerkeitimu yang berlatar belakang akademisi dari Universitas Atmajaya. Jenderal Abdullah Haris Nasution, salah satu tokoh revolusi Indonesia. Divisi Siliwangi yang dipimpinnya adalah salah satu unit pasukan yang tak bisa ditaklukkan Belanda dalam agresi militer pada tahun 1947 hingga 1948. Ia adalah perwira Angkatan Darat yang selamat dari peristiwa 30 September 1965 meski kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution. Syafruddin Prawira Negara, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi saat Presiden Soekarno dan Hatta ditahan Belanda pada 1948. Surastri Karma atau SK Trimurti, istri Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi, jurnalis, pejuang, dan politisi. Ia pernah menjabat Menteri Perburuhan pada Kabinet Amir Syarifuddin dan mendapat anugerah Bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno. Ali Sadikin, purnawirawan sekaligus politisi. Ia adalah gubernur dengan kebijakan yang kontroversial, seperti memungut pajak dari perjudian dan melokalisasi prostitusi. Namun ia dicatat sebagai sosok yang mampu mengubah dan menata ibu kota.
Hoegeng Imam Santoso, Kapolri tahun 1968 hingga 1971. Sosoknya dikenal memiliki integritas yang melegenda. Sampai-sampai mantan Presiden Abdurrahman Wahid punya guyonan yang tersohor. Serta tokoh-tokoh lainnya. Mereka punya riwayat yang berbeda, tetapi dipertemukan oleh satu kecemasan, yaitu kekuasaan yang otoriter dan mengklaim diri paling benar dan paling berpancasila. Kegelisahan ini dituangkan dalam sebuah pernyataan keprihatinan pada 5 Mei 1980. Pernyataan ini kemudian disebut Petisi 50 oleh rezim saat itu. Dan inilah intisari dari Petisi 50. Pada akhirnya petisi ini sampai di tangan DPR dan mendesak DPR meminta penjelasan kepada Presiden Soeharto. Bukannya mendapat penjelasan, ke-50 tokoh justru mengalami konsekuensi politik. Mereka dicekal ke luar negeri, aktivitasnya dibatasi, akses perekonomian ditutup. Chris Sinerkeitimu misalnya, dipecat dari jabatannya sebagai pembantu rektor bidang kemahasiswaan di Universitas Atmajaya Jakarta. Musik Hoegeng dilarang tampil pada program Irama Lautan Teduh di TVRI. Syafruddin Prawira Negara tak bisa pergi ke Belanda dan ke Australia. Dan Ali Sadikin tak diperkenankan menjenguk istrinya yang saat itu sedang sakit di Belanda. Sudomo yang saat itu menjabat sebagai Pangkop Kamtib di era Orde Baru tak membantah bahwa ialah yang melakukan pencekalan. Petisi 50 adalah sebuah sikap kecemasan atas kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan. Dan bagi Chris, ini adalah sikap yang lebih baik daripada diam. Hari ini, wajah yang menyuarakan kecemasan itu mungkin berbeda. Perlawanan banyak datang dari kampus, guru besar, dosen, peneliti, mahasiswa, dan sivitas akademika lain. Mereka tidak membawa pengalaman revolusi atau seragam militer masa lalu. Mereka membawa data, kajian, dan ilmu pengetahuan. Inti keberaniannya serupa, kritis terhadap kekuasaan yang ugal-ugalan. Indonesia memiliki seluruh prasyarat menjadi bangsa maju. Tantangan terbesar bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada praktik kedaulatan rakyat dan para pemimpin menjalankan amanahnya. Manifesto ini adalah ajakan membangun kembali Indonesia, menyelenggarakan negara sesuai konstitusi, ilmu pengetahuan, demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Indonesia tidak sekadar memerlukan pergantian kebijakan, tetapi pembaruan arah pembangunan nasional demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Setiap kebijakan benar-benar harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat